Diperhatikan. Ini kisah tentang pernikahan Zaid bin Harithah dengan Sayyidah Zainab. Di Sayyidah Zainab ini termasuk salah satu istrinya Nabi. Nah, ini kisah sebelum Sayyidah Zainab menikah dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebelumnya Nabi ini ingin menikahkan Zainab dengan Zaid bin Harisah. Jadi Zaid bin Harisah ini adalah anak angkatnya Nabi. Dan Nabi punya seorang anak angkat namanya Zaid bin Harisah. Tapi anak angkat boleh nikah. Nah, diperhatikan ketika Zaid dan Zainab mau dinikahkan sama Nabi, sudah dinikahkan nih. Sudah dinikahkan. Saya nikahkan kamu Zaid bin Harisah dengan Zainab. Zainab binti Haris. Zainab binti Jahshin. Bukan binti Haris ya. Zainab binti Jahshin. Di Jahshin ini seorang tokoh di sebuah daerah. Nah, punya anak namanya Zainab. Jadi Zainab ini beliau termasuk anak tokoh di kaum beliau. Nah, ketika ingin dinikahkan, ketika setelah dinikahkan oleh Nabi, Primera sangre. setelah dinikahkan, maka Zainab binti Jahsin ini beliau enggan untuk menerima Zaid bin Harisah sebagai suaminya. Di Zainab ini di sini dikatakan, diperhatikan, ingda dzalika qabilu fadakhala 'alaiha Zaidun walakinnaha sarat taftakhiru alaihi bisyarafiha wa nasabiha fasyakaha ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini setelah dinikahkan, Zainab itu merasa enggan menerima Zaid sebagai suaminya. Kemudian taftakhiru alaihi bisyarafiha wa nasabiha. Zainab ini membanggakan nasabnya dan kemuliaannya. Jadi memang perempuan itu dari dulu begitu. Ketika dia itu seorang anak tokoh, nasabnya mulia dan keluarganya dari keluarga yang mulia, maka dia nggak mau nikah dengan laki-laki yang tidak punya nasab atau tidak punya pangkat di kalangan masyarakat. Nah, itu sudah sifatnya perempuan dari zaman dulu. Jadi memang perempuan itu sifatnya seperti itu. Dia tidak mau menerima suami yang nggak punya titel di kalangan masyarakat. Akhirnya Zainab ini nggak mau melayani suaminya yaitu Zaid bin Harisah setelah menikah. Saya ini anaknya orang mulia loh. Saya ini anaknya orang kaya. Saya anaknya orang terpandang. Keluarga saya terpandang. Kok saya malah dinikahkan dengan budak yang nggak ada martabatnya sama sekali, nggak ada titelnya. Ini sifat perempuan tuh memang dari dulu seperti itu. Maka kalau ada seorang laki-laki yang hidupnya cuman untuk nyari betina saja, perempuan aja isi dalam kehidupan dan otaknya, itu orang bodoh. Kamu sekarang bisa
chat-chatan sama dia. Kamu sekarang bisa sudah pacaran sama dia, tapi suatu saat tinggal tunggu waktu aja dia nemukan laki-laki yang lebih mapan dari kalian, lebih ganteng, lebih berwibawa, lebih berpengaruh, lebih pintar, pasti akan ditinggalkan. Nah, itu memang dari dulu perempuan tuh kebanyakan seperti itu. Makanya tugas kita sebagai laki-laki yang cerdas itu bukan malah nyari pacar, bukan malah nyari sibuk nyari perempuan, sibuk nyari pacar, sibuk nyari calon istri yang cantik, yang begini yang begitu. Itu laki-laki yang kurang berpikir, kurang cerdas. Laki-laki yang cerdas gimana? Ya nggak usah kita sibuk nyari perempuan yang cocok untuk kita, tapi apa? Sibukkan diri kita untuk meningkatkan kualitas diri. Tingkatkan aja kualitas diri, nanti insya Allah akan banyak perempuan yang datang. Nggak usah kita sibuk-sibuk nyari sana sini. Oh, orang kau lo nggak berkualitas. Walaupun sibuk nyari, nanti yang dapat ya perempuan yang nggak berkualitas juga. Orang kau aja nggak berkualitas. Makanya orang pacaran tuh termasuk orang yang paling bodoh di dunia. Di dunia ini ada dua model orang yang paling bodoh. Yang pertama siapa? Abu Jahal. Abu Jahal tuh kenapa bodoh? Ya karena udah ketemu Nabi Muhammad, udah melihat mukjizat Nabi Muhammad, masih nggak mau beriman. Nah, ini Abu Jahal bodoh. Ya bodoh karena sudah bertemu dengan Nabi, sudah melihat mukjizatnya Nabi secara langsung, tapi masih tidak mau beriman. Gimana nggak bandelnya minta ampun ya orang. Yang kedua, orang yang paling bodoh siapa? Orang yang pacaran. Orang yang malas belajar masih mending daripada orang pacaran. Ya termasuk Abu Lahab juga. Pokoknya orang kafir yang ketemu dengan Nabi Muhammad SAW dan langsung melihat mukjizat beliau, tapi tidak mau beriman dengan beliau. Nah, itu termasuk orang yang bandelnya minta ampun. Orang yang bodoh, orang yang bandelnya minta ampun. Yang kedua, orang yang pacaran. Kenapa ya? Dia sudah effort, dia sudah usaha ngasih ke pacarnya hadiah ini itu. Ujung-ujungnya dia malah nikah sama orang lain. Nikah sama orang Kristen. Bahkan orang pacaran itu yang sampai nikah paling cuman 5%. Sekian banyak orang yang pacaran, yang sampai nikah paling cuman 5%. Iya kan? Kebanyakan orang pacaran itu sampai nikah enggak? 95% orang yang pacaran enggak sampai nikah. Terus apa gunanya untuk pacaran itu? Gabut. Orang gabut itu nuntut ilmu, perbaiki skill, nambah skill. Nah, itulah bodohnya laki-laki. Ketika dia dikasih pap, wah langsung seneng. Itu pancingan dari dia supaya apa? Supaya besok dia minta pulsa dikirimi sama kalian. Ya, perempuan tuh begitu, pintar juga dia. Jangan kalian kira mereka bodoh. Kau yang lebih bodoh. Dikasihnya pap, ya nggak apa-apa lah, orang cuman foto doang. Tapi dia ketika minta hadiah, saya ulang tahun loh, masa kamu nggak ngasih hadiah? Kan langsung, wah saya udah dikirimi pap terus, masa nggak ngasih hadiah? Akhirnya apa? Ngasih handphone, ngasih jaket, ngasih pulsa. Kasih pelak BND. Kau udah habis berapa? Ada cewek tak haram kan? Bohong dosa kok. Mulutmu biduran nanti kalau kebohong. Bisul ya? Enggak, kau kemarin pacaran tuh habis berapa? Aku sama beli tanya sama beli. Kau pernah pacaran enggak? Tanya sama
beli tadi. Kau pernah pacaran nggak? Tiga lilahi enggak tahu. Jujur. Iya tahu. Habis apa? Nggak pernah pacaran kok punya mantan kau? Mantanmu sama Anggir? Kayak buana kawan. Habis cek sama orang Kristen. Nah itu bodoh, lah. Itu bodohnya laki-laki itu begitu. Harusnya laki-laki yang cerdas, laki-laki yang hebat, yang dia pikirkan itu bukan betina, tapi apa? Meningkatkan kualitas di diri. Kemarin ada kakek-kakek nikah sama perempuan usia 22 tahun. Cantiknya minta ampun. Kakeknya orang kah? Padahal kakek itu dibandingkan Delpino masih bayian kau lagi mukanya daripada kakek tuh. Tapi perempuan tuh ngapa milih kakek tuh daripada kau? Karena perempuan rusak dah. Mana warna kulit tapi mana warna duit. Karena dia milih yang kaya. Ya percuma kau sibuk Batu. percuma kau sibuk Ya bocor. pacaran terus nggak ada gunanya. Nah, beli pacar sama orang Kristen di ulang tahun Nabi dikasih makan babi guling. Haram ya, nggak boleh pacaran, haram. Kita bilang kan, beber sudah sayang nih ada kambing nih. Kalian tuh dibilangi ketawa-ketawa itu ini nih ngomongin kalian loh, biar nggak jadi orang Oh. Biar nggak ada orang bodoh yang kedua kan Nat. Nah nanti kalau kita lihat di sosial media dimanapun, di HP, di televisi, di sosial media lah banyak orang ngumbar tentang pacaran, tentang hubungan ini, hubungan itu yang belum halal. Ya kita jangan iri. Kenapa? Karena itu orang bodoh. Kenapa Nabi melarang pacaran? Kenapa pacaran itu dilarang? Karena semua yang ada dalam pacaran itu merugikan, baik laki-laki ataupun perempuan. Apa untungnya pacaran? Tak mesum. Nggak ada apa. Batu. Ya, pacaran tuh enak, Ustaz. Pacaran enak, senang. Dengarkan. Oh, nyamuk. Kalau orang pacaran beranggapan senang, enak, tunggu. Ada masanya nggak? Tunggu nanti suatu saat akan Allah cabut kenikmatan ketika waktunya datang. Man ta'ajjala syai'an qabla waqtihi fa'uqiba bihirmanihi. Kata bertemu mantan tentang mangga. Para ulama mengatakan barang siapa yang mempercepat satu kenikmatan sebelum waktunya, maka akan dihukum tidak akan mendapatkannya ketika sudah waktunya tiba. Ketika orang pacaran enak, senang, nafsu terus dikasih makan nafsunya terus ketika pacaran, pegangan tangan, chat-chatan. Nanti ketika nikah akan biasa aja rasanya, nggak akan nikmat lagi. Kenapa? Karena sudah didahulukan kenikmatannya sebelum menikah. Nggak ada nikmatnya lagi lah. Kita tinggal pilih aja, pengen nikmat ketika pacaran yang hanya setahun 2 tahun, yang hanya sebulan 2 bulan, atau ketika menikah yang bertahun-tahun. Maka jangan pernah iri kepada orang yang pacar. Masa iri kepada orang bodoh?